Dan pemirsa, kami akan ajak Anda untuk memantau langsung arus pemudik dari jalur tol. Sudah ada rekan Camar Hainda dari gerbang tol Cikatama, Karawang, Jawa Barat, serta rekan Jen Cahyani di gerbang tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah. Dan kita ke Camar terlebih dahulu pemirsa. Camar, dapat mungkin Anda sampaikan bagaimana kepadatan di gerbang tol Cikatama? Apakah masih padat di antrian menuju pintu tol atau seperti apa? Ya, selamat siang Galuh dan juga pemirsa. Kalau pertanyaannya masih padat atau tidak, sebetulnya masih padat namun masih cepat terurai. Mengapa? Karena terdapat 22 gardu tol yang sudah dipersiapkan. Ada penambahan 7 gardu tol yang biasanya hanya 15 gardu tol saja yang beroperasi. Dan pemantauan kami pada saat ini sudah terpantau landai. Kalau tadi sudah ramai pada pukul 9 pagi tadi, dikarenakan dibukanya sistem control flow. Dan saat ini sudah terurai, masih banyak sebetulnya intensitas kendaraan yang berada di kilometer 30 yang akan menuju ke kilometer 70. Namun untuk kami pastikan saat ini sudah terpantau lancar dan baru saja dilakukan sistem control flow dengan 2 lajur dan hal ini juga cukup membantu. Kita akan pantau dari pantauan udara di atas. Ini Galuh 22 gardu tol yang sudah disediakan, di mana 15 diantaranya ada di titik saya melaporkan saat ini, yakni di kilometer 70. Sementara ketika Anda lihat dari atas ini ada 8 lajur yang aktif untuk bisa mengakomodir para pemudik menuju ke arah Timur Jawa. Dan sampai dengan saat ini sudah lebih dari 40.000 kendaraan yang melintas dari Cikampek Utama menuju ke arah Palimanan dan juga ke arah timur. Kami melihat kendaraan didominasi masih oleh mobil pribadi. Berbeda dengan beberapa hari yang lalu didominasi oleh kendaraan bus antar kota, antar provinsi. Dan untuk intensitas kendaraan secara mayoritas ini meningkat biasanya dari siang menuju malam hari. Namun pada pagi hari cenderung landai. Meskipun di satu hari setelah puncak arus mudik ini, kami melihat situasi dan kondisinya masih relatif normal ataupun juga tidak terjadi peningkatan kembali. Namun biasanya dari siang menjelang sore dan juga malam hari ini adalah intensitas terpadat untuk para pemudik bisa beraktivitas ataupun juga bermobilitas. Dikarenakan mereka memilih agar tidak kelelahan dan juga tidak membatalkan puasa mereka. Dan berkaitan dengan diskon tarif tol, sayangnya hari ini sudah berakhir. Kemarin pada 28 Maret puncaknya. Namun yang perlu kami tegaskan sekali lagi adalah berkaitan dengan sistem tap in dan juga tap out yang ada di gardu tol. Anda ketika beristirahat di luar tol ataupun juga jalur arteri, ketika Anda ingin masuk lagi ke jalur tol, ini tidak dikenakan biaya tambahan selama periode mudik. Jadi tidak perlu khawatir apabila rest area kilometer 57 misalnya mengalami kepadatan dan juga penuh, Anda bisa beristirahat di jalur arteri kemudian nanti kembali lagi ke jalur tol. Sementara demikian Galuh. Baik, artinya volume kendaraan masih banyak namun cenderung kondusif. Terima kasih Camar. Sekarang kita akan beralih untuk memantau arus mudik di gerbang tol Kalikangkung, Jawa Tengah. Ada Jen Cahyani di sana. Jen, bagaimana kondisi lalu lintas saat ini di gerbang tol Kalikangkung? Baik, Galuh dan juga pemirsa, untuk situasi saat ini di gerbang tol Kalikangkung, kalau kita bisa pantau bersama, ini masih lancar ya di gerbang tolnya, tidak ada ketersendatan atau tidak ada antrian yang cukup panjang, hanya sekitar 5-10 mobil saja, dan ini artinya para pemudik masih bisa melaju dengan kecepatan normal. Dan untuk saat ini informasi terakhir yang kami dapatkan, dalam satu hari atau dalam 24 jam di gerbang tol Kalikangkung, kendaraan yang melintas sudah mencapai 68.000 kendaraan dengan volume per jamnya 3.700 sampai 4.000 kendaraan. Dan hingga saat ini juga dari pihak kepolisian masih memberlakukan sistem rekayasa lalu lintas, sistem one way atau satu arah dari kilometer 70 Cikampek Utama hingga kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung. Ini one way nasional, kemudian dilanjutkan dengan one way lokal dari Dirlantas Polda Jawa Tengah memberlakukan one way lokal di tol dalam kota Semarang dari kilometer 428 sampai kilometer 442.
Dan hingga saat ini pihak kepolisian juga masih memberlakukan one way ini salah satunya untuk mengurai nantinya jika ada kepadatan atau ketersendatan di gerbang tol salah satunya. Dan ini kalau bisa kita amati memang cukup efektif ya, karena hingga saat ini tidak ada antrian kendaraan, tidak ada kepadatan di sepanjang jalan tol di sekitar sini atau di gerbang tolnya pun juga jika pun ada kepadatan atau antrian kendaraan bisa langsung terurai. Dan salah satunya karena one way dan juga dari pihak kepolisian juga terus mensosialisasikan kepada para pemudik untuk mencukupi saldo e-tol, saldo kartu elektronik untuk mengetap di gardu tol agar waktu yang digunakan ini tetap efisien dan tidak menyebabkan kepadatan atau antrian di belakang. Dan nanti akan kami pantau seperti apa kondisinya hingga sore hari, karena hari ini masih menjadi prediksi hari puncak arus mudik lebaran tahun 2025. Dan esok hari juga kita akan pantau seperti apa, apakah masih tetap ada kenaikan volume kendaraan atau justru tidak. Sementara itu Galuh. Baik, artinya baik di Kali Kangkung maupun Cikatama sama-sama cenderung kondusif arus lalu lintasnya. Terima kasih Jen dari Tol Kali Kangkung, dan sebelumnya ada Chamar Hainda di Tol Cikatama. Selamat bertugas kembali rekan-rekan dan hati-hati.